Uang banyak, koneksi luas, sampai dijuluki orang terkaya se-Sumatera Selatan. Tapi maut dan hukum nggak bisa dinego. Haji Halim, sang Crazy Rich Palembang, baru saja dikabarkan menghembuskan napas terakhir di usia 88 tahun. Tapi yang bikin publik geger bukan cuma soal kepergiannya, melainkan catatan hitam kasus korupsi 127 miliar rupiah yang menjeratnya di masa tua. Bahkan, 10 hari lalu dia tertangkap kamera, masih harus mengikuti persidangan dengan kondisi tubuh penuh selang dan peralatan medis. Haji Halim bukan orang sembarangan. Dia bos PT Sentosa Mulia Bahagia, raksasa sawit dan batu bara. Tapi namanya mendadak panas bukan karena prestasi bisnisnya, melainkan karena dugaan korupsi proyek strategis nasional Tol Betung Tempino. Gak main-main, kerugian negaranya tembus 127 miliar rupiah. Modusnya, diduga ada pemalsuan dokumen penguasaan fisik lahan di Musi Banyuasin supaya bisa dapat ganti rugi jumbo dari proyek tol tersebut. Bayangkan, di saat rakyat nunggu akses jalan rampung, anggaran negara diduga malah bocor masuk ke kantong pribadi lewat dokumen yang dimanipulasi. Jaksa menjeratnya dengan pasal berlapis, dari pasal 2 sampai pasal 9 UU Tipikor. Ini bukan cuma soal uang, ini soal integritas di balik mega proyek pemerintah. Nah, ini yang jadi sorotan netizen. Sekitar 10 hari yang lalu, pemandangan di Pengadilan Tipikor Palembang terasa sangat kontras. Sosok yang dulunya sangat disegani dan punya pengaruh besar, harus duduk di kursi pesakitan dengan kondisi kesehatan yang memprihatinkan. Haji Halim hadir dengan selang oksigen yang masih menempel dan peralatan medis lengkap. Di hadapan hakim, dia sempat memohon izin untuk berobat ke luar negeri. Kalimatnya cukup dalam. Dia bilang, "Saya tidak akan menutupi kebenaran. Semoga saya dapat keadilan di sini." Ada dua kubu yang melihat ini. Satu sisi merasa iba melihat orang tua renta sakit-sakitan masih harus diseret ke sidang. Tapi di sisi lain, hukum tetap hukum. Jaksa tetap maju karena kerugian negara yang ditimbulkan sangat masif. Sayangnya sebelum izin berobat ke luar negeri dikabulkan, kondisinya drop drastis di ruang ICU dan nyawanya tak tertolong lagi pagi ini. Di Palembang, Haji Halim dikenal sangat dermawan, sering bangun masjid, sekolah, bahkan tokoh-tokoh nasional kalau ke Sumsel pasti mampir ke rumahnya. Tapi di sisi lain, kasus 127 miliar ini jadi noda besar di akhir perjalanannya. Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia sudah mengonfirmasi wafatnya tersangka. Dan sekarang muncul pertanyaan besar, gimana nasib kasus hukumnya? Secara aturan, kalau terdakwa meninggal dunia, penuntutan biasanya gugur demi hukum. Tapi apakah uang negara 127 miliar itu akan ikut terkubur atau ada upaya perdata untuk mengembalikannya? Ini yang harus kita kawal terus. Kepergian Haji Halim menandai berakhirnya era salah satu pengusaha paling berpengaruh di Sumatera Selatan. Sebuah pengingat keras bagi kita semua, kekayaan sebanyak apapun gak akan bisa dibawa mati. Gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian persidangan saat sakit itu terlalu dipaksakan? Atau justru itu bukti hukum gak pandang bulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.